Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar Anda agar kami semakin bersemangat lagi dalam memberikan Anda konten terbaik setiap harinya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa aktifkan loncengnya ya, agar Anda tidak tertinggal semua update terbaru dari kami BestBiz ID. Mari kita mulai sebuah market review untuk perdagangan terakhir di minggu ini, tanggal 12 Maret 2021 di hari Jumat. Setelah libur kemarin di hari Kamis, memang pada market outlook tadi pagi kami memberikan hari ini 51% hijau. Tapi kami tidak juga mengira bahwa kenaikan yang dialami oleh IHSG hari ini akan cukup fantastis, di mana IHSG sendiri dibuka di 6.316,881 dan sempat turun ke titik terendahnya di 6.298,523 di saat pembukaan, lalu naik sampai ke titik tertingginya di 6.364,357 dan akhirnya turun sedikit di penutupan ke 6.358,209, atau dengan kata lain IHSG mengalami penguatan sebesar 1,49% atau 93,530 poin. Dan indeks LQ45 juga mengalami penguatan tapi tidak sebesar IHSG, hanya 11,638 poin atau 1,24% ke 950,833. Dan kalau kita lihat hari ini total transaksi yang terjadi di IHSG memang sedikit lebih besar daripada hari kemarin, yaitu dibanding hari Rabu 13,848 triliun. Tetapi jumlah transaksi ini bisa kita kategorikan masih sangat kecil jika dibandingkan transaksi tertinggi di bulan Desember, di mana saat itu transaksi mencapai 29 triliun per hari. Tercatat 311 saham menguat dengan 179 saham melemah. Market capital atau nilai pasar dari IHSG saat ini adalah 7.465,333 triliun rupiah. Dan ini merupakan hari kedua berturut-turut IHSG mengalami penguatan. Dan kalau kita lihat hari ini investor asing tampak melakukan net foreign sale di IHSG sebesar 456,56 miliar rupiah. Dan kalau kita lihat dari kurs rupiah yang terjadi saat ini, rupiah memang menguat 156 poin atau 1,08% ke 14.271. Sedangkan harga emas di pasar spot dunia saat ini melemah 12,3 poin atau 0,71% ke 1.709,70. Dan kalau dirupiahkan itu menjadi 784.450. Dan kalau kita lihat dari daftar saham-saham yang dijual oleh investor asing, maka yang menjadi pemuncak adalah BBRI, di mana BBRI dijual oleh investor asing atau net foreign sale sebesar 257,4 miliar. Sahamnya turun 50 poin atau 1,08% ke 4.580, menjadi satu-satunya yang mengalami penurunan di daftar saham yang di net foreign sale. Di tempat kedua ada Vale Indonesia Tbk atau INCO yang dijual oleh investor asing sebesar 123 miliar. Sahamnya naik 110 poin atau 2,43% ke 4.640. Di posisi ketiga ada ASII atau Astra International Tbk, di mana ASII mengalami net foreign sale 89,1 miliar. Sahamnya naik 50 poin atau 0,92% ke 5.475. Lalu di posisi berikutnya ada PRDA atau Prodia Widya Husada Tbk, net foreign sale 31,6 miliar. Sahamnya naik 90 poin atau 2,72% ke 3.400, sekaligus menjadi yang paling banyak kenaikannya di daftar saham-saham yang dijual oleh investor asing. Dan yang terakhir ada Bumi Serpong Damai Tbk atau BSDE, net foreign sale 31,2 miliar. Sahamnya naik 10 poin atau 0,79% ke 1.270. Lalu kalau kita beranjak ke saham-saham yang dibeli oleh investor asing, maka yang tampak paling banyak dibeli oleh investor asing adalah
Bank Mandiri, BMRI. Net foreign buy 186,7 miliar, sahamnya naik 225 poin atau 3,46% ke 6.725, sekaligus menjadi yang paling banyak kenaikannya di daftar saham-saham yang dibeli oleh investor asing. Berikutnya ada Adaro Energy atau Adro, net foreign buy 59,6 miliar, sahamnya naik 40 poin atau 3,42% ke 1.210. Di posisi ketiga ada TLKM, net foreign buy 49,4 miliar, sahamnya naik 50 poin atau 1,47% ke 3.450. Di posisi keempat ada KLBF, sahamnya naik 10 poin atau 0,63% ke 1.595, net foreign buy 45 miliar. Dan yang terakhir di posisi kelima ada JPFA, sahamnya naik 60 poin atau 3,35% ke 1.850, net foreign buy 27,5 miliar. Dan kalau kita berpindah ke indeks di bursa regional Asia, maka ya indeks Nikkei 225 Tokyo Jepang akhirnya ditutup dalam zona hijau, mengalami kenaikan 506,189 poin atau 1,73% ke 29.717,830. Sedangkan Hang Seng Indeks Hong Kong yang tadi pagi dibuka di zona hijau malah berakhir dengan mengalami penurunan cukup dahsyat 2,2% atau 645,889 poin ke 28.739,721. Sedangkan SSEC atau Shanghai Composite Index yang hari ini bergerak hijau merah akhirnya ditutup di zona hijau dengan mengalami kenaikan 0,47% atau 16,25 poin ke 3.453,080. Straits Times Index Singapura juga seperti demikian. Dalam satu hari ini bergerak di zona hijau dan merah, akhirnya ditutup di zona merah dengan mengalami pelemahan 0,26% atau 8,040 poin ke 3.097,970. Lalu kalau kita lihat bagaimana situasi bursa Eropa yang baru saja dibuka, maka Xetra DAX Frankfurt atau GDXI mengalami pelemahan 0,37% atau 54,540 poin ke 14.515,530. Sedangkan kalau kita melihat Dow Jones Index Future, maka Dow Jones Index Future saat ini berada di dalam zona merah, melemah tipis 1 poin ke 32.478, dengan dolar indeks atau DXY kembali menguat cukup tajam 0,39% atau 0,352 poin ke 91,772. Lalu bagaimana dengan IHSG kita di hari Senin? Bagi kami IHSG di hari Senin kemungkinan akan berada di zona merah sebesar 51%. Kenapa demikian? Karena kalau kita melihat IHSG di dalam 2 hari berturut-turut sudah mengalami penguatan yang cukup tajam, yakni tanggal 10 1,05%, sedangkan tanggal 12 mengalami penguatan 1,49%. Kemudian kalau kita lihat kembali menguatnya dolar indeks tentu akan juga mengancam bukan cuma bursa kita saja tapi juga bursa seluruh dunia. Oleh karena itu kita memang harus mencermati terus perkembangan dari yield dari obligasi Amerika Serikat dan juga tentu saja dolar indeks. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan untuk hari ini. Selamat berakhir pekan, tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Nantikan terus berbagai insight dan informasi menarik lainnya dari kami BSBS ID. Sampai jumpa.